Ada yang berpendapat mencintai Rasul tidak perlu dalil. Memang tidak perlu dalil karena sudah ada dalil. Karena sudah ada dalil. Disuruh, wajib. Wajib kamu mencintai, wajib orang-orang mukmin bahkan tidak beriman. Orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kok dibilang enggak butuh dalil. Sudah ada dalil kok. Mungkin dia aja enggak baca. Kemudian karena Rasul cinta kepada kita tanpa dalil. Ya ini lebih dungu lagi pertanyaan seperti ini. Lah Rasul itu sumber dalil. Kok bisa mengatakan karena Rasul cinta kepada kita enggak butuh dalil, beliau enggak butuh dalil. Lah perbuatan Rasul itu dalil. Ini enggak paham usul fikih. Anda berani nanya Rasulullah, ya Rasulullah apa dalil Anda melakukan ini? Oh, tak tutui gitu. Lancang sekali nanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah itu dalil. Perbuatan Rasulullah, diamnya beliau, senyumnya beliau, jalannya beliau, duduknya beliau, pakainya beliau, dalil semua itu. Kok dibilang Rasulullah yang cinta kita enggak butuh dalil? Mana akhlaknya ini? Orang-orang seperti ini mengatakan seperti ini. Kita kecinta kepada Rasulullah wajib. Dosa kita kalau nggak cinta kepada Rasulullah. Harus kita olah hati kita agar cinta. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berhasil mengolah walaupun beliau sudah cinta. Dan perbuatan beliau menunjukkan beliau cinta. Cuma beliau masih mendahulukan dirinya dibandingkan Rasulullah. Ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli ahad illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada semua orang kecuali dari diriku sendiri. Berarti apa ini? Kalau terjadi sesuatu antara yang mana lebih didahulukan antara ini Rasulullah dengan beliau, masih ini dululah. Rasulullah bilang enggak ya Umar, ini belum sempurna. Iman seperti itu belum sempurna. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Langsung diolah oleh Umar bin Khattab. Langsung diolah. Rasulullah al-an. Setelah nasihat ini, sekarang Rasulullah berubah sudah. Gimana berubahnya? Sekarang engkau ya Rasulullah lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar. Sekarang sempurna imanmu ya Umar. Berarti apa ini? Perlu diolah, harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ngungkapkannya gimana? Ngungkapkannya gimana? Karena kalau sahabat mengungkapkannya langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasad mereka. Ada yang menghina Rasulullah langsung. Ada yang menyerang Rasulullah langsung. Di zaman beliau. Sekarang mengungkapkannya kita cinta kepada Rasulullah gimana? Dengan ittiba'. Anda nggak butuh bilang di depan saya cinta kepada Rasulullah itu nggak butuh. Memang saya tahu semua mukmin harus gitu. Seperti ada bilang, saya harus sholat zuhur ini. Gak usah bilang. Semua orang mukmin harus sholat zuhur. Saya harus sholat ini. Gak usah bilang. Tapi kamu ungkapkan cinta kamu biar dinilai oleh Allah kamu cinta Rasulullah. Itu yang penting. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang mengungkapkan cinta ke seorang salah cara. Apa contohnya? Cinta kepada orang tua harus. Tapi ada orang mengungkapkan cinta kepada orang tua apa? Nangis di majelis. Pernah ikut kajian tentang berbakti pada orang tua? Sering ya? Sering. Nangis ya? Nangis. Apa manfaatnya orang tua Anda nangis di depan majelis? Apa manfaatnya orang tua Anda nangis di depan majelis yang sedang bicarakan masalah berbakti pada orang tua? Kalau Anda menangis karena takut kepada Allah, mau sendiri dapat pahala. Bahkan harusnya sendiri. Yang akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kiamat, man dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Dia dalam kesendiriannya ingat kepada Allah, kemudian
mengalir air mata, dapat pahala karena Allah tahu. Lah sekarang Anda di Jember, ada di Bondowoso, nangis orang tua Anda di Aceh. Tahu apa orang tua? Kalau cinta kepada orang tua, sana, ungkapkan di sana, telepon, bicara yang enak, bicara yang lembut, bicara yang membuat orang tua bahagia. Ini baru pahala. Lah sekarang suka sekali saya ceramah tentang Ustaz ini ceramah tentang birrul walidain. Kenapa? Bikin saya nangis, gak ada gunanya. Kamu bikin nangis ini, orang tua nangis di sana, malah durhaka seperti itu. Jadi kita ingin mengungkapkan cinta ke seseorang pakai cara kita sendiri. Jangan pakai cara orang itu. Maunya gimana sih? Anda ingin menghormati orang tua Anda. Orang tua Anda haji atau umroh. Anda apa istilahnya? Ingin menghormati orang tua, dikasih makanan-makanan Pakistan misalnya. Di sana, makanan Pakistan, makanan orang Arab yang enggak mau dimakan sama orang tua Anda. Menghormati itu? Tanya, Bapak mau makan apa? Ada ya? Contoh ya, saya contohkan ya. Ada orang ingin menghormati ustadz. Ingin, perhatikan. Ada orang ingin menghormati ustadz. Ini ada kejadian. Seorang ustadz ngisi di Probolinggo. Mau pulang ke Jember. Bukan saya. Mau pulang ke Jember. Bilang apa? Ini ustadz yang cerita sama saya. Ditawarin. Masya Allah, bagus sekali ustadz. Kita siapkan sopir. Antum akan diantar dari Probolinggo sampai ke Jember. Saya bilang, enggak, belikan saya tiket kereta api. Cerita, kan enak diantar mobil kan? Daripada kereta api rame-rame itu. Anda tanya, kenapa Ustaz enggak mau dia ambil? Anda enggak mau ceramah 2 jam. Tahu? Orang menganggap dengan menyopirin Ustadz, diajak ngobrol Ustadz, itu penghormatan kepada Ustadz. Tapi Ustadz maunya saya istirahat. Tadi sudah ceramah 1 jam. Sekarang ceramah di mobil 2 jam. Pertanyaan, Ustadz gimana soal ini tentang ini ya? Ceramah. Kalau gelo-gelo gini Ustadz, wah dia kemudian bangga. Saya ramah dengan Ustadz. Pada Ustadz ini apa? Diam. Saya mau istirahat. Benar itu Pak. Benar itu Pak. Saya merasakan Pak. Diantar ke sebuah terminal. Turun terminal, dari terminal ke tempat itu 2 jam Pak. Jadi saya selama 2 jam ceramah di mobil. Kenapa? Nanya dia, Ustaz kalau gini perdagangan gini gimana Ustaz? Apa hukumnya Ustaz? Ustaz kalau gini gimana Ustaz? Ya Allah, enggak dijawab, enggak enak. Panitia yang undang. Mau dijawab saya mau istirahat, mau diamkan dulu ini, istirahat dulu ini, nanti ceramah. Itu sampai ke sana, pulang 2 jam lagi, berarti 5 jam kajian. Tapi menurut panitia apa? Menghormati. Karena ustadznya diajak bicara. Mereka enak aja bicara Pak. Nanyanya satu pertanyaan. Ustadz, gini gimana ya? Ustadznya butuh penjelasan 15 menit. Dia pertanyaan cuma sedikit. Tapi kalau gini Ustadz, enak tak? Oh gitu Ustadz ya. Makanya paling enak saya kalau di-grabkan udah itu. Pak, saya tidur Pak ya. Kalau sampai bilang. Nah, itu baru. Itu penghormatan pada Ustadz. Ustadz atau mau apa? Istirahat. Tidur Ustadz. Tidur biar saya nyetir. Itu baru penghormatan. Jadi kita bertanya seseorang, kamu mau dicintai model gimana sih? Kamu dihormati model gimana sih? Seperti itu saya hormati. Terkadang kita ingin kayak punya saya, ternyata nggak disukai sama orangnya. Nah gitu juga. Anda menghormati orang tua mau ngasih makanan ayam pedes Jember, terkenal di Jember, atau suar-suwir Jember. Bapak Anda nggak suka penghormatan ini? Enggak. Nah, jadi ingat ya, bukan enggak ada dalil, bukan enggak butuh dalil. Bahkan dalil nyuruh kita cinta kepada Rasulullah. Cuma gimana caranya? Karena Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Jadi dengan cara ittiba, yang menilai Allah bahwasanya kamu jujur dalam cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat di hadapan Rasulullah ditunjukkan dengan badannya, dengan pembelaannya, ditunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah ketika enggak suka langsung dirobek, ditunjukkan. Nah, inilah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa dapat kita fahami semuanya. Semoga kita termasuk orang yang bisa memperjuangkan ya, berusaha, berjuang. Kalau memang belum, olah hati kita, olah lisan kita, olah perbuatan kita agar kita bisa membuktikan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga beliau, dan terakhir adalah di surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.